Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Bang Andi Antagor, Facebook saya. Sedikit kita beralih dari yang biasa saya sampaikan ngasal golok. Sekarang ada kaitannya nih dengan golok nih. Mana kemampuan menghafal sama hal dengan mengasah golok. Kalau semakin diasah dan terus diasah, maka akan menghasilkan hafalan yang luar biasa, melengket dan sulit untuk dilupakan. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Ihsan, salah satu santri Al-Hidayah Condet Balekambang, yang alhamdulillah kemarin saya lihat sudah tasni 30 juz. Mungkin dalam hal ini kita sharing-sharing dengan Bang Ihsan bagaimana pengalaman dia sehingga beliau mampu menyelesaikan hafalannya dengan setoran yang gak terlalu cepat, enak didengar, dan seakan-akan itu hafalan Al-Quran sudah pindah ke otaknya. Oke kawan-kawan, kita langsung aja kita tanya dengan Bang Ihsan. Bang Ihsan, ini sebenarnya saya mau tanya. Misal hafal Al-Quran itu bisa lengket begitu, metodenya gimana? Ada metode khusus nggak? Ya mungkin bisa berbagi ke kawan-kawan yang kemudian kawan-kawan pergolakan saya, kemudian anaknya ada di pesantren. Jadi ini mungkin berbagi ya tips ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Jadi gini nih, Andi ya. Kalau untuk metode menghafal itu setiap orang pasti punya metode masing-masing. Cuma kalau saya pribadi ketika mulai menghafalkan Quran itu yang pertama sebelum kita memperhatikan adab-adabnya, ada satu yang paling penting sebelum menghafal. Itu niat. Niatnya harus lillahi ta'ala, ikhlas gitu. Karena kalau misalkan niat kita melenceng atau nggak sesuai dengan lillahi ta'ala, itu biasanya di jalan nanti akan ada problem gitu. Entah yang hafalan yang nggak masuk atau yang sering lupa atau yang ujian nggak lulus misalnya. Nah, itu diantaranya. Nah, yang pertama perhatikan masalah niat. Yang kedua, kalau metode itu kalau saya pribadi sih ketika menghafal, usahakan ketika menghafal itu yang pertama kondisi fisik kita. Itu pertama, satu, jangan terlalu lapar atau jangan terlalu kenyang. Jadi perut ya biasa-biasa aja. Nah, tapi bisa lebih bagus ketika dia perut kosong cuma nggak merasa lapar gitu. Nah, itu biasanya di waktu-waktu pagi hari itu, waktu-waktu subuh, sebelum subuh sampai setelah subuh, itu biasanya waktu yang perut tuh kosong cuma nggak merasakan lapar gitu. Itu biasanya di situ. Nah, itu waktu-waktu juga yang sangat bagus untuk menghafal. Nah, kemudian untuk metodenya, kalau saya sih ini Pak, jika hafal itu usahakan Quran ditaruh di sejajar sama muka gitu. Sejajar dengan muka Al-Quran ya? Iya. Jadi nggak taruh di sini, nggak miring ya? Nggak taruh di bawah ataupun nggak begini nunduk. Karena kalau secara biologisnya gitu kan, yang namanya menghafal itu kan kerja otak ya Pak. Ya. Ketika otak bekerja itu memerlukan yang namanya ada asupan darah, suplai oksigen gitu kan, yang mana dipompa dari jantung ke otak kemudian ke seluruh tubuh. Nah, ketika kita menghafal, kalau kita nunduk, itu seakan-akan yang harusnya peredaran darah supaya oksigen itu langsung ke otak lurus. Ketika kita nunduk, posisi seperti ada hambatan gitu. Ibarat kalau kita selang lagi nyiram tanaman gitu kan, ketika selang itu belok sedikit, nah itu kan masih mampet tuh. Berarti bisa jadi ya ketika kita ngaji nunduk itu hawa ngantuk datang karena itu supaya oksigen itu kurang. Iya. Ketika kita ngaji ngantuk, kalau secara biologisnya itu tadi supaya oksigen kurang, darah di otak nggak masuk, plus juga godaan setan misalnya. Nah itu makanya rasa kantuk itu datang. Nah, untuk bisa fokus itu tadi harus tegak, terus usahakan Quran di depan muka ini sejajar dengan mata, perut tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar, terus jangan lupa minum yang cukup. Nah, karena dengan minum itu kan air itu kan H2O ya, hidrogen dan juga ada oksigennya. Jadi yang oksigen itu didapat dari air juga dan juga ketika kita ngambil nafas. Jadi sebelum hafal
tenangin dulu, nah, sambil baca kalimat thayyibah, tarik nafas dalam sekitar hitungan 6 sampai 8 detik, nah, hembuskan juga lewat mulut 6 sampai 8 detik. Nah, diulangi 3 kali baru kita mulai hafal halaman yang dihafal. Untuk metode. Terus tambahannya sih ini ya, kita juga paham apa yang dihafal gitu. Walaupun artinya gimana tuh Bang? Paham yang dihafal? Apakah kita mesti tahu artinya atau bagaimana? Dulu awal saya ngapal sih gini Pak, saya benar-benar apa ya, ngerti bahasa Arab tuh nggak semua, paling tahu cuma wa dan cuma kemudian cuma itu aja. Tapi ketika kita mulai menghafal dan berusaha untuk paham apa yang kita hafal, itu jadi ada nilai bobot tersendiri gitu. Misalkan kita baca suatu kalimat bahasa Indonesia gitu, kita cuma baca sekilas berulang-ulang, mungkin kita hafal gitu. Misalkan dibaca 100 kali satu halaman, bisa mungkin 200 kali bisa hafal, cuma kita nggak ngerti apa yang kita hafal gitu. Beda misalkan kalau kita baca dengan serius, konsen, tapi kita ambil intisarinya atau makna-maknanya apa, itu kan akan lebih nambah isinya gitu. Nah, gitu juga ketika hafal Quran, karena Quran turun dengan bahasa Arab dan kita bukan orang Arab ya kan, sebisa mungkin ya kita tahu itu garis besar yang kita hafal itu apa. Jadi misalkan ayat ini bercerita tentang surga, terus tentang neraka, tentang azab, dan tahu urutan-urutannya gitu, dan itu akan ngebantu juga buat memperbagus kualitas hafalan. Dan cara ngafalnya ya tetap begitu tadi, sama kalau bisa pakai Quran yang terjemah gitu. Jadi ketika kita ngafal lafal Arabnya juga samping lihat terjemahannya, terus kayak seolah-olah ketika kita baca Arabnya, terjemahannya itu juga udah paham gitu. Jadi kalau sebisa mungkin Al-Quran yang dipakai para penghafal itu ada terjemahannya ya? Iya, untuk membantu mempermudah tadi. Iya. Kandungannya jadi bisa makin lengket lah ibaratnya. Terus masalah tulisan Al-Quran sebenarnya idealnya tuh kalau menghafal, kan ada Al-Quran yang kecil, ada yang besar. Sebenarnya yang Al-Quran besar ini terjemahannya juga ada, jelas. Iya. Lebih enak mata, lebih enak mana? Apa tergantung orang kita juga? Tergantung orang sih. Oh, ada yang nyamannya pakai Quran yang gede, ukuran berapa tuh? Ada yang A5, ada yang A4, ada yang B4, yang ukuran setelapak tangan lah. Kalau saya biasanya yang pakai ukuran segini lah, telapak tangan. Nggak terlalu kecil ataupun terlalu besar di mata. Gitu. Ada juga, bisa juga yang pakai Quran yang besar gitu kan, yang gede. Itu juga. Tergantung enaknya gimana sih. Cuma usahakan jangan pakai yang kecil banget, yang biasa dibuat di saku bisa. Nah, itu kalau untuk menghafal, kalau saya pribadi sarankan mending jangan dulu. Tapi kalau untuk baca-baca aja nggak apa-apa, karena bisa apa ya, mengurangi kualitas mata kita juga dalam melihat gitu. Terus Bang Ihsan, apa namanya? Waktu Bang Ihsan bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz itu sampai saat ini, dan Bang Ihsan bisa menyetorkan secara mungkin, itu berapa waktu yang Bang Ihsan telah gunakan? Kurang lebih dari awal pertama di Hidayah sekitar 2 tahun 2 bulan Sampai selesai? Iya selesai 2 tahun. 2 tahun 2 bulan. Ambil kasarnya 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, luar biasa ya. Itu standar sih kalau menurut Standar. Tapi bagi saya itu bukan standar, itu luar biasa. Tapi kalau di kalangan para penghafal untuk 2,5 tahun sampai 3 tahun itu ya termasuk yang biasa gitu. Kalau untuk yang sekarang, karena kan banyak metode bermunculan. Kalau di Jawa-Jawa bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun baru bisa selesai. Saran nih Bang Ihsan, sebenarnya kalau sehari minimal kita biasanya ngafal berapa Bang Ihsan? Sehari Minimal banget. minimal ya. Ya minimal ya. Kalau ini tergantung orangnya dulu nih Pak. Kalau kita Bang Ihsan di rumah Quran sendiri nih, sehari berapa biasanya? Kalau di rumah Quran kan biasanya ada target gitu yang harus Target, ditentukan kan. Ya, minimal ya 1 halaman sehari. 1 halaman sehari. Itu selesai kalau hitung-hitungan kasarnya 3 tahun lah. Kalau 1 halaman per hari itu 3 tahun. Cuma kalau satu hari bisa lebih dari 1 halaman, ya tafadhol monggo silahkan gitu. Asalkan nggak membebani si penghafal gitu. Jadi tetap hafalannya tetap terjaga, terus kaidah-kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya segala macam juga dijaga, jadi jangan sampai memberatkan ya targetnya. Kalau untuk orang-orang yang misalkan sibuk kayak Pak
Andi kan kadang kerja atau apa. Ya setengah halaman itu udah paling banyak Pak. Setengah halaman udah paling banyak. Tergantung misalkan suratnya ayatnya pendek-pendek, ya misalkan satu halaman ada 20 ayat, jadi bagilah gitu. Per hari 2 ayat atau 3-4 ayat. Jadi sesuai proporsi kita lah butuhnya semana, seimbangnya semana, asalkan continue gitu, jangan terputus, jangan tertinggal. Karena continue atau istiqomah lah kalau bahasa agamanya, itu yang bisa menolong, bisa membantu kita lah. Dan kalau boleh tahu, Bang Ihsan selesai menghafalkan sampai 30 juz, sekarang umurnya usia berapa Bang Ihsan? Agak sensitif ini. Kalau umur sih kemarin pas selesai itu masih 20 tahun 8 bulan. Luar biasa. Terus sekarang udah Masih muda. alhamdulillah udah 21 sih. Jenggotan. Oke Bang Ihsan, terima kasih nih. Sharing-sharing menghafalnya, mudah-mudahan dari sharing-sharing dari Bang Ihsan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita nih. Iya benar. Anak muda, dan luar biasa sekarang nih, kalau saya lihat banyak anak-anak muda yang sekarang melek Al-Quran. Kemudian banyak sekali yang menjadi inspirasi mereka dalam menghafal Al-Quran. Jadi dengan Bang Ihsan sesi dengan saya tanya jawab, kemudian berbagi tips, mudah-mudahan obrolan kita ini bermakna bagi mereka, orang tua, bahkan anak yang punya anak di rumah Quran. Oke, kawan-kawan Bang Antagor, demikian tips dari Bang Ihsan dalam menghafal Al-Quran. Sebenarnya programnya saya buat ada kemiripan dengan golok. Golok diasah semakin tajam, sama. Al-Quran semakin dimurojaah semakin tajam, semakin kuat diingat dan semakin lengket di otak. Kemudian juga selalu diingat ketika membacanya dalam sholat. Demikian kawan-kawan yang terhormat, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.